Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti yang sudah ditanyakan oleh Murai Batu Mania. Ini saya bahas di vlog supaya teman-teman tahu semua ya. Jadi nggak satu persatu, jadi semuanya biar bisa tahu cara memandikan murai batu pemakan pur superpit. Jadi ketika teman-teman itu sudah menggunakan pur superpit ya kan, terus sibuk kerja, misalnya berangkat habis subuh ya kan otomatis akan susah ya, terus pulangnya malam jam 8 atau jam 9 gitu kan ya. Jadi bagaimana cara memandikannya gitu ya. Terus yang disampaikan juga oleh beliau itu kalau mandi keramba tanpa dispray dulu dia nggak mau jebur. Nah, solusinya bagaimana ketika menghadapi atau memiliki murai batu pemakan pur superpit, kondisinya seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman, yang pasti gini teman-teman, teman-teman harus tahu perawatannya. Harian itu dikasih jangkrik pagi sore berapa ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah tahu, terus dilakukan cara mandinya. Cara mandinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika tiap malam itu dimasukkan keramba, dia itu nggak mau langsung jebur, itu besok dimasukkan lagi. Jadi kalau ketika hari pertama nih dimasukkan nggak langsung mau mandi, dimasukkan lagi ke kandang. Nah, terus besok hari kedua ya, malam kedua itu dimasukkan keramba lagi. Nah, ditunggu setengah jam. Kalau dia nggak mau langsung jebur, masukkan lagi ya. Dengan catatan di kandang itu sediakan hanya cepuk minum saja ya, nggak dikasih cepuk yang gede. Nah, jadi biar dia itu nggak mandi di kandang gitu. Terus hari ketiga atau malam ketiga dimasukkan keramba lagi ya. Cara masukkan keramba, kalau dia susah, kandangnya dibuka ya, kandang keramba dan kandang hariannya, kita lemparkan jangkrik di keramba, dia pasti akan masuk gitu ya. Kita tunggu lagi 30 menit, nggak usah dispray ya teman-teman. Itu yang dilakukan ya. Jadi biasanya 3 hari itu dia sudah mau mandi ya. Kalau 2 hari dia nggak mau mandi, dia hari ketiga itu pasti mau mandi gitu ya. Jadi begini, terapinya lagi, pemberian jangkriknya itu dikasihkan 3 ekor sebelum mandi. Jadi sebelum mandi kira-kira 20 menit atau 15 menit sebelum masuk keramba itu dikasihkan jangkrik dulu. Jadi dia makan dulu makanan jangkrik, otomatis suhu tubuh akan meningkat gitu ya teman-teman. Setelah habis ya kan, biasanya nggak sampai 5 menit itu udah habis teman-teman ya. Jadi dibiarkan dulu sampai 15 menit, kemudian dimasukkan keramba. Nah, setelah dia mau masuk keramba atau mungkin dilemparin jangkrik ya kan. Biasanya kalau sudah makan jangkrik gitu, dia nggak usah dilemparin jangkrik di keramba, dia akan punya naluri untuk masuk ke dalam keramba untuk mandi gitu teman-teman ya. Itu langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi teman-teman harus sabar ya, jangan gerusa-gerusu gitu ya istilahnya gitu ya, jangan buru-buru ya, harus sabar, karena segala sesuatu itu perlu kesabaran. Prosesnya itu bertahap dan nggak instan gitu ya. Kalau sudah mau masuk dalam waktu 3 hari ya, 3 hari dia langsung masuk mandi keramba, nah itu sudah bagus. Lakukan terus selang 3 hari ya, selang 3 hari sekali dimandikan. Terus mandinya jam berapa? Yaitu sepulangnya kita. Misalnya kita pulang jam 8, kita istirahat dulu lah jam 9,
atau setengah 10 malam kita mandikan, nggak masalah ya teman-teman, nggak masalah. Atau pulang jam 9, nah nanti dimandikan jam 10 ya nggak masalah gitu ya. Terus setelah dimandikan kasih lagi jangkrik 3 ekor ya, kasih lagi jangkrik 3 ekor di capuknya, di kandangnya itu. Jadi ketika habis mandi ya kan, habis mandi dia rapi-rapi ngeringin bulu, dia itu biasanya habis itu kita masukkan kandang lagi, dia sambil ngeringin bulunya, nah, dia ngelihat jangkrik dia pasti makan. Nah itu teman-teman ya, jadi suhu tubuhnya ini tetap terjaga ya, meskipun dia udah habis mandi tetap panasnya masih ada gitu ya, jadi tetap faktornya itu tetap terjaga. Jadi seperti itu ya proses cara memandikan murai batu pemakan pur superpit yang susah mandinya. Nah, cara seperti itu biasanya sangat ampuh ya teman-teman. Kalau 3 hari nggak mandi, nggak mau jebur, nah itu kayaknya nggak mungkin ya. Ya kalau misalnya nggak mau mandi juga, ya udah hari keempat gitu ya. Caranya seperti tadi, sebelum masuk keramba dikasih jangkrik dulu. Misalnya harian itu 6 pagi 6 sore, jadi dikasih sorenya itu kasih 3 dulu. Kasih 3 dulu dia makan ya kan. Terus dia itu mandi. Nah, habis mandi dikasih lagi 3 gitu ya, teman-teman. Itu caranya. Nah, kalau sudah ketemu mandinya seperti itu, biar gacor bagaimana? Ya biasanya hanya misalnya 5 pagi 5 sore hanya ngeriwik aja, jarang ngeplongnya gitu kan. Nah, caranya begini. Ketika waktu diembun ya, ketika waktu diembun itu langsung kasih jangkrik 3. Jangkrik misalnya 5 tadi ya, kasih 5 gitu ya. Jadi waktu embun itu dia sambil makan gitu ya. Biasanya dia makan dulu baru mulai berkicau. Seperti itu teman-teman ya. Itu kalau supaya burung murai batu yang kita miliki itu yang awalnya ngeriwik ya kan, jarang-jarang ngeplong, dengan cara seperti itu insya Allah dalam waktu seminggu konsisten seperti itu akan ngeplong dan gacor gitu ya teman-teman. Karena kalau pengembunan itu akan merangsang burung untuk berkicau, atau istilahnya kita bilang itu gacor, itu rajin bunyi. Nah itu ya, rajin bunyi itu gacor sama aja ya teman-teman. Itu tip beberapa sedikit tip yang saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya pengguna pur superpit. Nah, jadi nanti teman-teman silakan bertanya kalau masih bingung caranya seperti itu. Jadi mohon disimak dari awal sampai akhir ya kan. Jadi nggak ada miss. Nah kalau sudah dari awal sampai akhir nggak paham juga, berarti nanti silahkan tanya di kolom komentar gitu ya. Tapi saya harapkan dengan menyimak dari awal sampai akhir ini sudah terjawab memandikan murai batu pemakan pur superpit tanpa dispray atau disemprot dulu, dia langsung jebur. Demikian teman-teman ya. Semoga ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Semoga bisa membantu pada teman-teman sekalian, khususnya pada pemula pengguna pur superpit, karena ini pur yang tinggi protein dan penggunaannya pun harus bijak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.